Setiap perkataan yang keluar dari mulutku dikontrol oleh Roh Kudus. Dan setiap perkataan demi kalimat bisa menjadi berkat. Tolong hamba-Mu supaya tidak bisa menyesatkan jemaat-Mu. Dan kami sama-sama diberkati. Dan kami juga berdoa, segala ruangan ini jikalau ada intervensi si iblis, si setan, kami mengusirnya di dalam nama Yesus. Tidak ada tempat-Mu di tempat ini. Hanya nama Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, Shalom Alaikum. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Ya, malam hari ini kita kembali lagi membuka Alkitab kita. Mari kita buka bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya ayat yang ke-10, Bapak Ibu ayat yang ke-11. Dan kita akan bersama-sama membaca di ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Saya akan baca ayat yang ke-10. Bapak Ibu akan meresponinya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk mereka. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kita baca 3, 2, 1. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala ke tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Terima kasih pembacaan kita pada malam hari ini. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, Bapak Ibu, coba bilang samping kiri kanan kita, diberkatilah kita. Ya. Bahagia bukan Bapak Ibu kalau kita mengatakan saudara-saudari kita, you bless to you. Woi, keren sekali. Coba bilang, woi, katanya. Pasti bilang, kau cari gara-gara di gereja kan? Ya Bapak Ibu, terkasih dalam nama Tuhan, tidak apa-apa kalau kita sampai jam 8. Ada untuk waktu mendengarkan firman Tuhan, karena kita banyak diisi kesaksian-kesaksian, dan biarlah kesaksian itu memberikan kekuatan bagi kita, amin. Ya, kita lebih baik 1 hari. Amin. Ya, 1 hari di rumah Tuhan. Tapi kalau 1 hari nanti, kapan kerja besok kami Pak Gembala? Pak Gembala cari gara-gara ini. Tidak Bapak Ibu, sedang gak lama kok khotbahnya. Oke, tema yang saya akan berikan, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudari, saya membagikan tema ini lewat ayat 11. Di situ jelas sekali ayat 11 dikatakan, aku ini adalah Allah, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau untuk kita tarik sekarang, aku tahu orang-orang base camp yang ada di sini, yang akan ku kasih rancangan untukmu, supaya engkau bisa melihat
caraku bekerja. Amin. Ya. Kalau bicara tentang rancangan Tuhan, itulah dibilang tadi firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, seperti tema yang kita bahas, Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami. Jikalau Tuhan mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita baca 321. Tetap beriman dan percaya walau harus menunggu. Apa maksudnya nih Pak Gembala? Mari kita lihat ayat 10 biar Bapak Ibu nggak bertanya-tanya. Mari kita baca 321. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini waktu sangat lama. Hampir-hampir kata Alkitab kayak sama umur kita. Kalau sampai, kalau enggak puji Tuhan. Amin. Jangan takut Pak. Bukan bicara tentang angka hidup kita di sini. Tapi bicara tentang apa yang sudah kita lakukan untuk dunia. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Seandainya ada orang yang meninggal di samping kita, atau saudara kita, atau rekan kita, atau keluarga kita, kita tahu tugas dia sudah selesai. Amin. Jadi tugas kita belum selesai. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau belum selesai masih banyak tugas yang mau dikerjakan dan harus capek. Dan itulah hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau enggak hidup, kalau enggak mau capek berarti mati. Itu bukan aku yang ngomong, Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu, kalau bisa bangsa Israel, Tuhan kenapa harus 70 tahun? Bisa bulan depan ataupun tahun depan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi orang-orang Israel waktu di dalam pembuangan. Mereka mengalami satu masa kepahitan. Mungkin mereka berharap apa yang harus kami lakukan selama 70 tahun. Di sini ada kurang ajar hamba-hamba Tuhan. Ya tenang, kalian pasti akan dipelihara Tuhan. Nanti waktu Tuhan cepat katanya. Ini nih hamba Tuhan yang kurang asam ini. Tapi Yeremia bilang, aku mendengarkan langsung dari Tuhan bahwa Tuhan akan membuat kita lama di sini 70 tahun. Wow. Jadi Bapak Ibu, poin pertama, tetap beriman dan percaya walau harus menunggu. Dan itu yang sudah kita alami dan mungkin masih proses kita alami. Amin. Ya, yang belum nikah pasti menunggu kan kapan kita sade. Yang sudah menikah, nikmati saja sudah. Kapan kami mau punya anak, kapan mau kami punya mobil, kapan mau kami punya rumah, tunggu sudah. Amin. Mau berapa puluh tahun, yang penting tunggu. Karena kata tunggu pasti kata proses. Kok bicara tentang proses berarti butuh tenaga dan pengorbanan. Amin Bapak Ibu. Mau berkorban dan mau keluarkan tenaga untuk hidup ini? Haleluya. Karena memang harus hidup, mengeluarkan tenaga, dan harus berkorban. Kalau dibilang tetap beriman, berarti belum kita lihat, tapi nanti pasti akan kita harapkan. Kalau itu yang menjadi bagian kita, tunggu waktu Tuhan. Yang Pak Tisal tadi nyanyikan. Kalau sudah waktu Tuhan terjadi, is the best for you. Bahasa mereka Ma'awel itu. Ya, yang terbaik untuk kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat, jikalau Tuhan mengerti kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mari kita baca 321. Serahkan pada Tuhan bebanmu, jangan pikul sendiri. Capek Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat 11, 321. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Langsung untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mau mengajak kita bersama-sama. Sini serahkan samaku. Ayo kita sama-sama pikul beban ini. Pikul salib yang sudah kupercayakan samamu. Jangan potong salib itu. Karena nanti gak akan sampai kita ke rencananya. Biarkan salib itu yang akan menuntun kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita. Waktu kita membawa
beban kita kepada Tuhan. Makanya dia bilang kitab Perjanjian Baru dan kitab Injil. Bapak Ibu yang terkasih, hai engkau yang berbeban berat, yang letih lesu, mari datang padaku. Wow, luar biasa bukan? Tuhan bilang begitu kepada kita. Bapak Ibu yang sudah letih, lesu, berbeban berat, datang sama Tuhan. Dan ajak istri, amin. Kalau istri capek, ayo ajak. Kau capek, mana yang mau diurut? Nah, itu enak. Kok dia udah capek, datang ibu bilang, baru itu saja udah capek. Itu cari hal. Tapi mari kita bersama-sama, kita serahkan beban ini bersama dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan pembantu kita. Tapi Tuhan tahu beban yang kita pikul. Kalau melebihi dari batas kekuatan kita, Tuhan akan ambil itu. Tuhan akan bantu kita supaya kita bisa melewati. Karena Bapak yang baik tidak akan membuat anaknya untuk manja. Amin Bapak Ibu. Bapak yang baik akan membuat anak ini supaya mandiri. Karena dunia akan kejam untuk menghakiminya. Tapi tenang, aku akan selalu ada bersama denganmu. Di dunia ini mungkin sedang tidak adil. Tapi nanti di dunia yang akan datang, keadilan, kejayaan, kemuliaan itu ada padaku. Dan itu akan kuberikan bagimu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Bapak Ibu jangan berpikir kok Pak Gembalin cepat-cepat sekali. Ini karena udah waktu ini. Nanti kita sampai jam 10 lewat, Ibu marah Pak Gembalin ini lama kali khotbah. Jadi maklum saya agak cepat-cepat ini ngomong. Jadi resapi atau rekam sendiri. Mari kita baca 321. Jikalau Tuhan mengerti kita, apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca 321. Curhat saja sama Tuhan. Dia selalu punya waktu dan Tuhan pasti dengar. Amin Bapak Ibu. Kalau curhat sama Tuhan, dia akan selalu punya waktu. Kadang suami nggak punya waktu. Mungkin sibuk mau main poli, mau main badminton. Tapi Tuhan selalu all the time for me and for you. Amin Bapak Ibu. Dia selalu punya waktu. Mungkin waktu kita hubungi dia nggak akan bilang, aku sibuk Nando, jangan dulu ganggu aku. Tuhan nggak pernah bilang kayak gitu sama kita. Waktu kita datang kepada dia, kita curhat semua apa yang ada di dalam hati ini dan di dalam pikiran ini. Karena mungkin kita mau stres, mau gila menghadapi tekanan, apapun persoalan. Waktu curhat sama Tuhan, air matamu menetes di dalam kirbaknya, dia akan menampung. Dan air mata itu akan diubah menjadi permata yang indah untuk kita. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu kapan dia kasih hasilnya. Tapi waktu kita curhat sama dia akan mendengar. Dan dia selalu ada waktu untuk kita. Dia tidak pernah sibuk. Dan kita tidak pernah harus pakai toa besar-besar di gereja. Allah, Allah, tidak. Wah, Tuhan yang kita sebut, my Lord, my Savior. Wih, dia selalu akan menjawab, yes anakku. Amin. Ibu saudara-saudari, kalau kita curhat sama Tuhan, di ayat 12 dibilang, dan apabila jemaat base camp berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang tidak sombong. Tuhan kita Tuhan yang tidak cuek. Tuhan kita Tuhan yang tidak sibuk kayak Pak Presiden. Tuhan kita walaupun melebihi dari presiden, dia selalu ada untuk kita. Dan waktu kita menghubungi Tuhan, gak habis uang di ATM kita. Amin Bapak-bapak. Jangan takut Pak, kalau istri berdoa, nanti Bapak bilang, berdoa terus nggak masak. Ini Bapak cari-cari hal itu Pak. Disebutnya kok di dalam doa selesai. Maksudnya adalah waktu dia berdoa sama Tuhan, dia meminta, karena seorang perempuan, wanita yang hebat di dalam keluarga, dia selalu minta dan menjadi tiang pendoa. Dan bapak-bapak menjadi pemimpin dalam keluarga. Dan dia menjadi leader. Dan dia menjadi kepala yang akan menuntun keluarga ini. Yang akan mengikuti apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencana Tuhan berbeda-beda dengan tetangga kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berbeda-beda? Buktinya Bapak di sini ada yang matanya
sipit, ada matanya besar, ada yang rambut keriting, ada rambut gondrong. Semuanya aja beda. Jadi dalam arti, kehendak dan rencana Tuhan beda-beda yang kita miliki. Amin Bapak Ibu. Nggak mungkin sama kehendak Tuhan denganku sama si Rio. Apa kata dunia? Nanti Bere itu pun juga, kok sama kita ini katanya. Dan nggak akan mungkin aku dengan Heri sama, karena status kami saja sudah beda. Dia belum menikah, aku sudah menikah. Tapi artinya, Tuhan tidak melihat itu. Walaupun kehendak Tuhan dan rencana Tuhan berbeda, Tuhan tetap mendengar dan tetap selalu ada memperhatikan dan mendengar segala curhatan kita. Ibu, waktu suamimu berdoa, waktu dia nangis, jangan kau bilang dia cengeng. Amin ibu-ibu. Kadang suami ibu-ibu kadang agak sedikit ember pula kan. Kau cengeng, aduh, kayak bencong. Bah, kau cari masalah. Karena dia melapor sama bos, supaya dia kuat menghadapi dan menerima engkau dengan segala cinta dan kasih sayang. Wow, bukankah itu luar biasa? Amin. Sehingga kau akan melihat, waktu suamimu datang tunduk sujud kepada Tuhan, kau akan merasakan, gak salah aku milik kamu. Walaupun kau hitam, walaupun kamu sudah beda dari 15 tahun yang lalu, tetap I love you. Amin. Coba kau bilang sama suamimu, I hate you. Yakin aku. Ini cari masalah ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak kali Pak Gembala. Memang. Mari kita baca 3, 2, 1. Jikalau Tuhan mengerti apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca. Bacalah firman-Nya, karena dari logos ia akan menjawabmu. Apa itu logos Pak Gembala? Logos itu adalah firman yang hidup. Dia akan hidup waktu kita membacanya dan mengimani Roh Kudus bekerja. Ayat ke-13 dan ayat ke-14. Di situ sangat jelas kita katakan, aku akan memulihkan keadaanmu dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dalam konteks orang Israel, mereka dibuang karena mereka mau dimurnikan Tuhan. Mereka mau disucikan Tuhan. Mereka mau dibentuk Tuhan. Supaya mereka bisa menjadi lagi kembali orang Israel. Orang Israel apa itu Pak Gembala? Israel ada orang yang pilihan Tuhan. Orang yang menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. Mereka dikhususkan Tuhan karena mereka bangsa pilihan. Kalau untuk sekarang, siapa itu bangsa pilihan Tuhan? Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Amin. Mau suku Jawa, Batak, NTT, apapun itu. Pilihan Tuhan. Jangan beda-bedakan. NTT di sini. NTT kan kuat-kuat kali suaranya. Batak juga. Jawa di sini saja. Karena lembut, monggo. Yang Dayak di sini. Karena kita tuan rumah, toh. Bukan. Artinya, waktu kita membaca firman yang logos, logos itu akan menjawab kita. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia akan bercerita siapa pribadi Tuhan dan apa rencana Tuhan untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulannya, cepat bukan? Bapak Ibu yang senang cepat-cepat, haleluya. Mari kita baca kesimpulan 3, 2, 1. Tuhan berjanji, selama hidup engkau akan mengalami penderitaan yang cukup panjang. Tapi kesabaran dan kepercayaan, itulah yang menjadi kekuatan dan perisai kita. Amin. Yang kedua, mari kita baca 3, 2, 1. Mengikut Tuhan itu tidak enak. Karena banyak beban yang harus engkau tanggung. Tapi percayalah, Bapa di sorga tersenyum manis melihatmu. Dia akan berkata, aku sudah terlebih dulu menderita untukmu. Pikul terus salibmu anakku, karena suatu saat engkau akan memerintah bersamaku di sorga nanti. Bapak Ibu, kepala desa yang melawan sama kita, caleg-caleg, bupati kalau berani melawan, nanti di sorga kita perintah lagi dia. Amin. Iya. Bupati yang dulu belagu di sini, di sorga nanti dia nggak jadi itu. Kau nggak ada lagi bupati, selesai kau coy. Karena anak raja. Enak orang, walaupun nggak di sini terpilih jadi caleg, walaupun nggak terpilih jadi pemimpin, Tuhan bilang, kau akan bersama denganku memerintah di sorga
Amin Bapak Ibu. Siapa yang berani kasih janji ini? Tuhan gak bilang kita nanti di surga lantai 7. Surga apa itu? Surga stres. Karena surga gak ada lantai-lantai. Surga itu tempat yang memang indah luar biasa. Tuhan tidak mau kita ke neraka. Amin. Karena Bapak Ibu jangan bilang, Pak Gembala di situ banyak artis. Itu cari masalah itu. Karena Tuhan tahu bagaimana neraka itu sakitnya. Makanya dia bilang, kita putar anak-anakku yang dulunya agak kerampah. Apa itu bahasa kerampah ya? Putar 180 derajat. Supaya putar balik, kata orang Bu Gembala. Amin Bapak Ibu. Supaya kita putar balik. Jangan ikut jalan tol. Putar balik 180. Jangan 360. Sakit kita, pusing kita. Kayak nanti orang mabuk itu nanti. Kok sudah kayak gini, jalan gini-gini lah jadinya. Jangan. Karena Tuhan mau lurus saja sudah. Yang ketiga, mari kita baca 321. Curhat dengan Tuhan itu tidak menggunakan aplikasi, tapi relasi with you and he. Amin. Antara kita dan dia. Jadi yang hebat-hebat aplikasi di HP-nya jangan belagu ya. Mau HP 80 juta, 20 juta, HP 3 juta. Gak perlu aplikasi sama bos kita. Cukup relasi. Amin Bapak Ibu. Hanya aplikasi Alkitab aja udah cukup sudah. Yang keempat, firman Tuhan itu bukan sekedar buku atau aplikasi yang sekedar dibuka atau di scroll. Ini anak-anak milenial tahu ini apa yang di scroll. Nanti kasih tahu ya Dek. Ingat, Tuhan tidak jauh dari kita seperti jarak langit dan bumi. Dia sangat dekat. He Immanuel. Amin Bapak Ibu. Bukan Immanuel F1, salah kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan mengerti keadaan yang kami alami. Ajari kami Tuhan melakukan 4 poin yang sudah diuraikan. Dan biarlah kami bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan melalui Nabi Yeremia yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan. Dan ajari kami untuk menikmati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan atas hidup kami. Bapa, kuatkan kami, mampukan kami, dan biarlah firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus membantu jemaat-Mu mengerti setiap poin demi poin dan mendapatkan berkat tersendiri buat mereka. Di dalam nama Yesus, penolong yang setia, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih. Saya sudah selesai. Saya persilakan kepada yang bertugas menyampaikan pengumuman.